Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Kembali lagi bertemu dengan podcast ke-124 Majalah Narwastu. Kali ini kami mendatangi seorang tokoh gereja, seorang tokoh senior yang juga sahabat Narwastu dan pernah termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif 2014 pilihan Majalah Narwastu. Beliau adalah Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman, yang tentu tidak asing lagi di kalangan pemuka gereja Aras Nasional. Beliau kita kenal sebagai tokoh lintas gereja, Ketua Majelis Pertimbangan Rohani di Sinode Gereja GSPDI. Kemudian Gembala Jemaat GSPDI, Gereja Sidang Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat House of Philadelphia Belesa, Jakarta Selatan. Beliau juga penasehat di Jaringan Doa Nasional dan juga salah satu penasehat Perkumpulan Wartawan Media Kristiani Indonesia Perwamki. Kita akan berbincang dengan beliau nanti termasuk tentang situasi bangsa dan negara saat ini, juga tentang testimoni beliau yang pernah mengalami sakit tapi mengalami mujizat dari Tuhan. Kita akan sapa beliau. Shalom Pak Mulyadi. Salam Pak Jono. Gimana Bapak, makin sehat Pak ya? Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Ini para sahabat Narwastu perlu kami sampaikan. Ini hampir 8 bulan kami menunda pertemuan kami untuk berbincang dengan beliau. Tapi karena beliau waktu itu kurang sehat, akhirnya ini kami bisa bertemu dengan beliau. Ini di kediaman beliau di kawasan Jakarta Barat. Kita akan berbincang Pak. Bapak dikenal juga seorang pemerhati sosial dan kemasyarakatan. Kita sudah melalui tahapan pemilu 2024 ya. Bapak selama ini juga sering menyuarakan supaya kita sebagai umat Kristen di tengah bangsa ini berdoa untuk bangsa ini. Kita sudah menjalani pemilu 2024 dengan baik, damai, walaupun ada dinamika waktu itu. Apa yang Bapak refleksikan Pak dari tahapan-tahapan pemilu 2024 yang sudah kita lalui ini? Pertama-tama kita harus mengucap syukur karena doa-doa kita Tuhan jawab. Kita menginginkan pemilu yang berlangsung dengan damai, tidak terjadi kerusuhan apalagi terjadi anarkis, dan itu telah terjadi ya. Bahkan menurut saya yang sudah ikut berkali-kali pemilu, ya, mungkin seumur saya ini udah sejak pemilu tahun 70-an sudah ikut Pak. Jadi boleh saya katakan bahwa pemilu tahun 2024 ini adalah pemilu yang paling aman, damai, sejahtera. Kalau kita perhatikan tidak banyak terjadi masalah di daerah-daerah, tidak pernah terjadi kebentrokan, dan selama kampanye juga tidak terjadi ketegangan-ketegangan yang tidak perlu. Justru pemilu kemarin itu tegangnya setelah pemilu, menunggu MK dan sebagainya. Nah, disitulah baru terjadi pro dan kontra, tegang karena diperkirakan ada kecurangan dan lain sebagainya. Tapi selama pemilu, selama kampanye, ini lebih baik daripada pemilu-pemilu pada beberapa pemilu terakhir. Jadi saya percaya masyarakat kita semakin dewasa berpolitik, dan juga karena campur tangan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, karena doa-doa daripada umat Kristiani dan para pendoa syafaat, termasuk saya percaya Narwastu juga mempunyai doa dan harapan yang sama. Begitu Pak ya. Kita tahu Pak, di pemilu 2024 terutama di Pilpres ya, ada 3 kubu atau paksi waktu itu yang muncul, termasuk umat Kristiani juga ada di 3 paksi para capres itu Pak. Bagaimana Bapak lihat waktu itu? Saya rasa itu sesuatu yang wajar gitu, karena di setiap pemilu juga akan terjadi demikian. Yang menarik, umat Kristiani ini memang sebagian besar
terpecah dalam dua kelompok besar, ya. Memilih kepada dua kelompok ini. Tetapi tidak seperti pemilu-pemilu yang lalu, mereka saling menghargai, tidak terlampau saling menekan satu sama lain. Seakan-akan mereka gagasan dan debat daripada calon presiden, wakil presiden waktu itu di pemilu sekarang itu sangat menentukan, tidak seperti di pemilu-pemilu yang sebelumnya. Jadi umat Kristiani setelah pemilu saat ini udah lebih mencair, sehingga mereka tidak lagi di antara teman-teman, ya, hamba-hamba Tuhan, tidak lagi membicarakan hal-hal yang lalu, dan saya rasa itu positif. Begitu Pak ya. Kita lihat secara fakta Pak ya, kita sudah punya presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Apa komentar Bapak tentang pemimpin baru kita ini? Ya, saya mengucap syukur karena Tuhan memunculkan pilihannya. Karena kami percaya bahwa pemilu itu hanyalah cara berdemokrasi, tetapi secara iman kita percaya siapapun yang Tuhan tetapkan itu ditunjukkan dengan hasil pemilu itu. Jadi kita harus dukung, ya, presiden yang baru Pak Prabowo dan Gibran sebagai wakilnya sepenuh hati. Karena pada waktu dua pemilu yang lalu, kami pun gak terlampau kenal dengan yang namanya Pak Jokowi. Tapi pada waktu beliau terpilih, ya, kami mendukung dan mendoakan. Begitu Pak ya. Nah, pada Oktober 2024 mendatang, Pak Jokowi akan turun dari jabatan karena sudah dua periode menjadi presiden RI Pak ya. Apa harapan Bapak kepada beliau yang banyak orang mengatakan terlalu muda turun dari jabatan presiden karena dibatasi konstitusi 2 periode? Ya, sesungguhnya periode 10 tahun terakhir ini adalah periode yang kami rasakan itu adalah percepatan. Jadi akselerasinya itu terasa sekali, baik di pembangunan, di kesejahteraan, terutama pada waktu melewati gelombang besar pandemi. Kita merasakan kebijaksanaan dan kemampuan pemerintah memanage itu sangat luar biasa. Sehingga kami gereja-gereja pun walaupun beberapa lama tutup, tetapi kami masih bisa merasakan tekanan-tekanan yang berat daripada pandemi itu, tidak ditambah lagi dengan tekanan-tekanan yang dari politik dan lain sebagainya. Jadi kita bersyukur bahwa selama pemerintahan Pak Jokowi telah meletakkan dasar untuk kemajuan Indonesia yang akan datang. Kita harapkan dan kita doakan biarlah apa yang sudah dibangun oleh presiden kita yang sekarang, Bapak Joko Widodo ini, bisa diteruskan oleh Pak Prabowo sehingga tidak lagi kembali ke nol, tetapi memulai sesuatu yang sudah ada. Oleh sebab itu masa rekonsiliasi yang biasanya dan konsolidasi yang biasanya memerlukan waktu lama, bukan hanya di pemerintahan tapi di berbagai organisasi, kalau ada terjadinya pergantian kepemimpinan, itu 1 tahun pertama, kadang-kadang sampai 2 tahun itu lebih banyak ke masa rekonsiliasi, konsolidasi, ya. Mudah-mudahan dan doa kami di pemerintahan yang akan datang tidak terlampau banyak masa transisi, konsolidasi, rekonsiliasi ini, tapi langsung istilah dulu itu kan kerja ya, langsung berbuat sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Begitu Pak ya. Di pemilu 2024 ini juga Pak, kita tahu ada banyak juga caleg Kristiani yang terpilih menjadi
anggota DPRD dan anggota DPR RI termasuk anggota DPD RI. Apa harapan Bapak kepada mereka? Termasuk kepada caleg-caleg yang gagal, bahkan katanya kami dengar kabar ada juga yang stres, bahkan mengarah pada sakit jiwa di beberapa tempat. Betul. Apa yang Bapak bisa komentari dari situ? Pertama-tama ya kami mengucapkan selamat kepada caleg-caleg yang terpilih, khususnya juga caleg-caleg yang beragama Kristen. Karena tidak kebetulan saudara ditaruh di pemerintahan sebagai anggota legislatif, dan tidak kebetulan juga saudara terpilih. Ada destiny, ada tujuan, ada tugas yang Tuhan berikan untuk menjadi terang dan menjadi garam, menjadi penyeimbang dan menjadi pembawa damai sesuai dengan kepercayaan Kristiani. Kami mengharapkan caleg-caleg siapapun dia tidak lagi terlampau mementingkan kepentingan golongan partainya, tetapi bersama-sama mementingkan kepentingan bangsa dan negara dan kemajuan Indonesia. Sebab kesatuan ini sesungguhnya diperlukan untuk menghasilkan hasil-hasil yang baik. Gitu Pak ya. Para sahabat Narwastu, dalam kesempatan ini juga kami ingin menggali testimoni dari seorang pendeta, tokoh gereja yang pernah mengalami penyakit yang sangat serius. Kami dengar informasi Pak Pendeta Mulyadi Sulaiman beberapa waktu yang lalu mengalami pendarahan otak. Tapi kita lihat sekarang segar bugar, beliau sembuh dan beliau mengatakan kepada kami mengalami mujizat. Pak Mulyadi, mungkin Bapak bisa sampaikan testimoni Bapak kepada para sahabat Narwastu. Gimana Pak ceritanya Bapak mengalami pendarahan otak itu? Ya, puji Tuhan, pada tanggal 16 Desember, ya 17 Desember tengah malam, itu saya dioperasi otak saya kena pendarahan yang hebat. Kalau bukan kemurahan Tuhan dan mukjizat yang dari Tuhan, kemungkinan saya saat ini masih terbaring karena stroke atau lumpuh atau koma. Menurut dokter, pendarahan yang saya derita itu diketahui ada darah-darah yang beku dan darah-darah yang cair yang cukup banyak. Diperkirakan mencapai lebih dari 150 cc. Dan hampir sepertiga otak kiri saya itu sudah terdorong oleh darah. Manusia normal itu antara otak kiri dan otak kanan itu ada garis, yaitu garis normal. Dan garis normal ini pada waktu di MRI sudah bergeser hampir 10 mm. Jadi yang kiri itu sudah menggeser yang ke arah yang kanan 10 mm. Nah, batas kemampuan orang normal kalau mengalami stroke atau pendarahan dia hanya mampu 5 mm. Lebih dari situ dia pasti udah pingsan, koma atau mengalami sakit kepala yang sangat. Puji Tuhan saya tidak mengalami itu. Dan puji Tuhan juga Tuhan memberikan rumah sakit yang tepat, dokter yang tepat. Kejadiannya diketahui pada waktu saya berkhotbah di Bandung pada peringatan Natal di Jawa Barat di sinode kami. Dan waktu itu saya berkhotbah, yang mendengar hamba-hamba Tuhan kebanyakan mendengar, kok Mulyadi khotbahnya begitu bolak-balik seakan-akan gak fokus gitu kan. Dan udah mulai gemeter pegang mic gitu kan. Puji Tuhan saya bisa menyelesaikan khotbah biarpun setelah saya dengar banyak yang dalam tanda kutip ngaco-ngaconya gitu, tetapi bisa selesai dan diperiksa oleh dokter Bandung. Dokter dari Bandung katakan, Mulyadi nggak apa-apa, masih bisa ditanya. Walaupun istri saya udah bilang seringkali kalau saya ditanya jawabannya itu error. Jawabannya itu kadang-kadang ngelantur kemana-mana. Dan memang malam itu PIN HP saya aja lupa saya. Sampai dicoba
lebih dari 10 kali kan, kemudian dikasih kesempatan lagi 30 menit, 1 jam, 3 jam, sampai 10 jam, masih salah juga sampai diblokir. Jadi memang istri saya tanya 4 kali 4 berapa, saya nggak tahu jawaban yang benarnya. Ya. Tetapi puji Tuhan, saya masih kuat dari Bandung ke Jakarta naik bus ya, dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dan kemurahan Tuhan, kita ketemu dokter yang tepat. Sebab kalau saya tidak ketemu dokter yang tepat, tidak langsung disuruh MRI. Jadi kami ketemu dokter ahli saraf yang pertama kali ngecek saya, dan dia lihat, wah ini Bapak kelihatannya ada masalah di kepala karena udah mulai lemah pegangan tangan kanannya, jadi otak kirinya ada apa-apa. Dan mereka pun kaget pada waktu hasil MRI melihatkan pendarahan yang udah begitu banyak sekali. Jadi mereka bilang, Bapak nggak bisa pulang karena malam ini juga harus dioperasi. Saya bilang besok aja, karena besok hari Minggu, itu terjadinya hari Sabtu. Nggak bisa ditunda lagi. Jadi puji Tuhan, dokter bedah juga ada waktu itu siap, dan tidak kebetulan juga di jemaat kami juga ada dokter bedah saraf yang juga satu tim dengan mereka. Kebetulan jemaat kami ini lagi tugas ke Bandung, jadi nggak bisa ikut, tapi dia bisa konsolidasi atau saling kirim informasi dengan kelompok dokter-dokter bedah di sana, dan memutuskan untuk dibedah. Secara kedokteran, mestinya saya itu dibedah total, dibuka, karena pendarahannya terbanyak. Hanya karena mereka melihat saya masih sadar dan masih bisa bicara dengan baik walaupun terbata-bata, mereka hanya buat lubang di kepala saya ini dan disedot, darahnya bisa keluar setengahnya. Setengahnya lagi dipasangkan selang dan dikasih alat yang namanya granat, istilah mereka, untuk menyedot. Hampir 1 minggu saya dipasangkan selang itu, dan berhasil juga dikeluarkan kurang lebih 50 cc. Jadi masih tinggal beberapa 25 cc-an di kepala, dan mereka harapkan itu bisa diserap oleh otak itu sendiri. Dan puji Tuhan, setelah dioperasi, pikiran saya langsung jernih, sehingga saya bisa bicara sama keluarga, sama anak-anak saya, tugas-tugas minggu ini apa saja. Dan puji Tuhan, seminggu kemudian saya bisa keluar dalam keadaan sehat, tidak stroke, tidak koma, tidak sakit kepala yang dahsyat. Dan puji Tuhan, hasil pemeriksaan terakhir dikatakan bahwa seluruh darah yang ada di kepala ini sudah diserap dan sudah normal kembali. Iya. Puji Tuhan. Terima kasih doa-doa saudara yang kenal saya, termasuk Narwastu. Kalau boleh tahu Pak Mulyadi, apa yang Bapak pikirkan atau rasakan pada saat itu ketika disampaikan pendarahan di otak? Mereka tidak menyampaikan kepada saya. Oh gitu? Iya, jadi mereka menyampaikan bahwa mesti ada operasi di otak, tapi separah apanya mereka nggak sampaikan gitu. Begitu ya. Nah, dan saya juga nggak terlampau banyak bertanya, karena saya percaya kepada terutama kepada jemaat saya yang dokter ahli bedah saraf itu, dan juga keluarga sudah mendoakan, dan saya percaya juga Tuhan sudah tolong. Dalam keadaan seperti itu, Bapak kan sudah pasrah, ya. Boleh tahu Pak, sebagai seorang hamba Tuhan yang selama ini aktif dalam kegiatan doa, Bapak masih sempat waktu itu melipat tangan, berlutut, minta kekuatan pertolongan dari Tuhan? Saya lebih banyak mengucap syukur. Saya berkata terima kasih Tuhan buat segala apa yang Tuhan berikan, dan terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan berikan. Tapi di luar itu beberapa hamba Tuhan dan jemaat kumpul dan mendoakan. Begitu Pak ya. Ya. Kalau kita lihat dari penyakit Bapak ini, biasanya kan kalau tidak stroke bisa
tidak bisa berjalan atau lumpuh. Nah, tapi Bapak sekarang sehat. Boleh tahu Pak, apa yang Bapak lakukan setelah menjalani proses itu? Di samping mengikuti nasihat-nasihat dokter, menjaga makan, kemudian terutama menjaga makan, ya, supaya kolesterol dan sebagainya tidak, dan juga menjaga supaya kepala ini tidak terjadi goncangan. Jadi menghindari kalau naik mobil pun harus perlahan sekali. Hampir kurang lebih 2 bulan setelah di pemeriksaan terakhir dinyatakan sudah kembali normal, baru hidup ini yang normal. Jadi nggak terlampau banyak yang kami lakukan. Saya tetap berkhotbah. Iya. Ya, pada hari Minggu pagi itu di operasi, dan selama 1 minggu saya ada di rumah sakit. Hari Jumatnya keluar dari rumah sakit itu menjelang ibadah perayaan Natal tanggal 24, tanggal 25. Saya hari Minggu dan hari Senin itu tanggal 24-25 Desember sudah khotbah. Sudah khotbah. Sudah khotbah. Bapak sudah merasa fit waktu itu ketika berdiri di mimbar? Saya duduk. Oh, duduk. Nah, karena berdiri kaki masih, karena udah hampir 1 minggu berbaring, jadi belum terasa mantap, jadi duduk. Tapi udah lancar. Gitu Pak ya? Itu salah satu juga mukjizat. Iya. Nah, sampai sekarang saya masih sudah bisa berkhotbah dengan baik, biarpun saya masih menjaga supaya tidak terlampau capek. Begitu Pak ya. Ini 5 bulan sekarang, hampir 6 bulan kita lalui Pak dari Bapak. Waktu kita janji dulu ya, Bapak waktu itu sudah memberikan waktu kita bertemu, ternyata Bapak waktu itu masuk rumah sakit. Ya. Bapak sempat berpikiran tanda petik agak gelap atau negatif dulu dengan penyakit itu Pak? Sebagai seorang hamba Tuhan juga manusia, begitu. Pada waktu saya selesai dioperasi dan sadar dan ketemu saudara-saudara, keluarga, istri, anak-anak pada kurang lebih jam 1 malam di ICU. Nah, setelah mereka pulang, saya ada di ICU sendirian. Saya berharap saudara-saudara Narwastu dan siapapun yang mendengar, jangan pernah masuk ICU. Biasanya orang masuk ICU itu dalam keadaan tidak sadar atau berat gitu, dengan berbagai selang. Saya hanya ada infus dan pembantu pernapasan, begitu, dan dalam keadaan sadar total. Nah, di ICU itu suasana maut itu dekat sekali. Tekanan dan perasaan di tengah malam, ya, antara jam 1 jam 2 sebelum saya tertidur, mungkin 1 jam itu kan belum tidur, itu terasa sekali antara pertentangan suara iblis dan suara Roh Kudus. Sebelah saya ada anak muda yang entah sakit apa tapi ngorok. Tapi beda ngorok di ICU dengan ngorok istri atau suami di rumah, ya kan? Itu ngorok seakan-akan ngorok kematian. Belum sebelah sana ada yang berteriak kadang-kadang gitu. Jadi pengalaman itu adalah pengalaman yang paling mengerikan. Karena menghadapi maut di saat-saat kita ada dalam lembah-lembah kekelaman, kata Daud, ya, aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Saat itu yang saya rasakan, bahwa Tuhan beserta, memberikan kekuatan. Seakan-akan setan memberikan gambaran tentang masa lalu, kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, ya, dan lain sebagainya. Sehingga seakan-akan membuat saya putus asa. Dia katakan, kamu kenal si A stroke, kamu kenal si B yang pendarahan di otak, kamu kenal bagaimana akhir kehidupannya. Kan semuanya meninggal, semuanya koma sekian lama. Kamu ingat ada pendeta kamu dulu kena pendarahan di otak, dioperasi, koma sampai kurang lebih 8 tahun baru meninggal. Dan itu menyusahkan keluarga dan sebagainya. Dan seterusnya. Jadi memori-memori itu muncul.
Dan saya katakan, saya percaya dalam nama Yesus saya beda dengan mereka. Biarpun pendarahan saya masih ada, oleh sebab itu kan masih ada darah yang keluar, tapi saya percaya darah Yesus sudah menyembuhkan. Dan puji Tuhan, itulah yang disebut mukjizat yang saya alami. Dan saya berterima kasih kami boleh melewati yang namanya lembah-lembah bayang maut. Begitu Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, begitu Bapak sadar waktu itu, bagaimana sebenarnya reaksi atau respon keluarga waktu itu? Karena Bapak kan selama ini dianggap hampir tiap hari sibuk gitu, tapi tiba-tiba mendapat kejadian seperti ini. Begitu saya sadar dan keluarga datang menengok di ICU itu, saya udah bicara biasa. Bahkan saya udah kasih tugas ke anak-anak nih untuk jadi mereka merasa ya saya nggak ada masalah, udah sembuh aja gitu kan. Biarpun ini masih diperban, kemudian ada selang, ada apa, dan pakai ada beberapa buat oksigen tapi yang kecil. Tapi mereka tidak khawatir karena saya juga nggak bikin orang khawatir juga gitu kan. Dan memang saya nggak pusing, nggak apa. Seringkali dokter tanya, pusing Pak? Enggak. Menurut dokter yang saya kenal itu bilang, mestinya Bapak pusing. Tapi saya nggak pusing. Saya bilang, biasa-biasa aja. Ya. Apa di sini Bapak merasakan kekuatan dari Tuhan, kemurahan Tuhan, mujizat? Itu semuanya adalah kemurahan dan kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu seringkali saya katakan mukjizat itu masih ada. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Gitu, Pak, kita percaya bahwa Tuhan masih kasih kesempatan. Ayat yang muncul di dalam pikiran saya itu Filipi 1 ayat 21-22. Yang berkata bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ayat berikutnya katakan, kalau saya masih diberikan kesempatan untuk hidup, artinya saya itu harus bekerja memberi buah. Begitu ya. Ada yang Bapak mau sampaikan kepada para sahabat Narastu dengan pengalaman iman yang luar biasa ini Pak, terkait dengan sakit penyakit, dan mungkin ada hikmah yang Bapak mau bagikan juga, termasuk bagaimana menghindari supaya jangan terjadi penyakit seperti itu. Saya sampai sekarang tidak diketemukan penyebabnya. Karena saya nggak jatuh, nggak tabrakan, nggak darah tinggi. Jadi ada berbagai kemungkinan. Tapi yang nyata bahwa terjadi pendarahan yang hebat. Nah, bagi saudara-saudara pemirsa semua, percayalah bahwa iman itu yang Tuhan berikan harusnya ada di atas segala fakta dan kenyataan. Faktanya saya mengalami pendarahan yang hebat di otak. Faktanya mestinya saya udah pingsan, udah koma, udah stroke, udah lumpuh. Tetapi kalau iman kita kuat, iman itu di atas segala-galanya. Oleh sebab itu dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang beriman. Bangunlah iman kita kepada Tuhan Yesus, maka tidak ada yang mustahil. Mari kepada bangsa dan negara kita, kepada pemerintah kita juga, doakan supaya para pemimpin kita itu yang pertama diberikan Tuhan kesehatan, jasmani dan rohani. Kita berdoa supaya Pak Presiden Prabowo dan Gibran juga diberikan kesehatan, jasmani dan rohani. Dan yang kedua, kita mohonkan supaya para pemimpin kita juga diberikan hikmat seperti Salomo, kebijaksanaan, dan bisa memimpin bangsa yang besar ini. Tuhan memberkati saudara semua, Tuhan memberkati Narastu. Tetap semangat, tetap menjadi suara kebenaran di tengah-tengah dunia yang sedang bergoncang ini. Amin. Ya, Pak Mulyadi Sulaiman, terima kasih atas kesaksian Bapak yang luar biasa ini, yang bisa Bapak bagikan kepada para sahabat Narastu. Para sahabat Narastu, itulah kesaksian yang luar biasa dari Pak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman, sahabat Narastu yang juga tokoh lintas gereja. Kita sudah dengarkan tadi pendapat beliau tentang
situasi bangsa kita, juga pendapat beliau tentang gereja, dan testimoni beliau yang mengalami mujizat Tuhan ketika mengalami pendarahan yang hebat. Kiranya kita mendapat berkat dari perbincangan kali ini. Kami juga berdoa untuk Pak Pendeta Mulyadi Sulaiman selalu sehat dan disertai Tuhan dalam pelayanan dan keluarga. Para sahabat Narwastu, akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Salam, salam, salam.